Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bapak harap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil nakli dan ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati materi, peserta didik dapat menguraikan kriteria tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat menguraikan kriteria tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat menguraikan manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati materi ajar, peserta didik dapat menguraikan bahaya dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan dengan benar. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan, baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil atau fatwa ulama yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Harus halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halal makanan dan minuman harus pula memenuhi 3 kriteria, yaitu halal karena wujud dan zatnya, halal karena cara mendapatkannya, serta halal dalam proses pengolahannya. Yang kedua, harus thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan tubuh. Nah, sekarang makin jelas bukan? Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tapi harus halal dan baik atau thayyib. Karena itu, kita harus hati-hati dan pandai memilih dan memilah mana makanan yang mengandung 2 unsur tersebut. Lalu, apa saja jenis makanan dan minuman yang halal itu ya? Berbagai jenis makanan yang dihalalkan, yaitu diantaranya 1. Jenis makanan yang dijelaskan dalam Quran dan hadis, seperti semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Contohnya, sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan yang berasal dari binatang ternak. Hal ini tersebut dalam Quran Surah Al-Maidah ayat yang pertama.
uhilat lakum bihimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang disebutkan kepadamu. Contohnya, sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya. Berikutnya, makanan yang berasal dari binatang yang hidup di air, baik di air laut maupun di air tawar. Nah, hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-96. Uhilat lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walisayyarat. Artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Contohnya seperti ikan, kepiting, dan udang. Nah, yang kedua, makanan yang tidak najis, kotor, dan menjijikkan. Yang ketiga, makanan yang tidak mengandung mudarat dan tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, tidak merusak moral, serta tidak merusak akidah. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara yang halal. Sedangkan minuman yang halal pada dasarnya terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, semua jenis air yang tidak memabukkan. Contohnya seperti apa ya? Jus, susu, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, minuman yang tidak mendatangkan mudarat. Yang ketiga, minuman yang bukan najis. Dan yang keempat, minuman yang didapatkan dengan cara yang halal. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah karena menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Berikutnya, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Dan yang terakhir, terjaganya kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Berikutnya, kita masuk kepada makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Lalu, apa saja sih jenis makanan dan minuman yang haram itu? Jenis makanan dan minuman yang diharamkan ada beberapa. Di antaranya yaitu 1. Semua makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis, seperti yang termaktub di dalam surah Quran Al-Ma'idah ayat 3. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 disebutkan bahwa diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan dengan atas nama Allah, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Serta diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Itu merupakan perbuatan fasik. Yang kedua, makanan dari hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 5 macam hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gila, dan burung elang. Yang ketiga, makanan dari hewan yang diharam untuk dibunuh, yaitu seperti semut,
lebah, burung hudhud, dan burung surat. Hal ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, makan dari binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Rasulullah melarang setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam untuk dikonsumsi, seperti macan, harimau, burung hantu, burung elang, dan kucing. Berikutnya, yang kelima, makanan dari binatang yang hidup di dua alam. Berdasarkan pendapat ulama, terutama sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, binatang seperti katak, buaya, dan kura-kura adalah haram hukumnya untuk dimakan. Yang keenam, makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, dan akidah. Yang ketujuh, makanan yang menjijikkan atau khaba'ith, kotor, dan najis, seperti kecoa, cicak, dan lain-lain. Terakhir, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil, misalnya dengan cara mencuri, menipu, judi, memalak, korupsi, riba, atau lain sebagainya. Sedangkan jenis minuman yang diharamkan yaitu semua jenis yang memabukkan, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan yang memabukkan itu adalah haram. Khamar mencakup segala yang memabukkan, seperti ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, tua, dan berbagai jenis minuman beralkohol lainnya. Yang kedua, minuman dari benda najis atau yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Nah, apa sih akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merusak jiwa, terutama minuman keras, seperti gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya berpikir. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh. Yang keempat, mendorong melakukan perbuatan negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala dari rasa malas beribadah. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai makanan dan minuman yang halal serta menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus pandai memilah dan memilih mana makanan yang bisa dikonsumsi ataupun mana makanan yang dilarang oleh syariat. Demikian materi ajar kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.